Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, jamaah pengaosan Ahad pagi, pimpinan cabang Muhammadiyah Masaran. Ini silau sekali ya. Enten nun sewu, enten karpet napa bersama. Nggih. Nggih. Muas. Oh nggih. Nggih pun. Nggih. Nggih, mboten sila nggih Bu nggih? Nggih. Mungkin nek ketinggal cemlorot ngoten. Nggih, alhamdulillah Bapak Ibu para sepuh, bini sepuh jamaah kajian Ahad pagi rahimani wa rahimakumullah. Kawitanipun atur langkung rumiyin sumangga kita sedaya tansah ngunjukaken raos syukur dumateng arsa dalem Allah Subhanahu wa taala bilih wonten palenggahan ing enjang menika kita sedaya tasih pinaringan nikmatus sihhati wal faragh, diberikan nikmat sehat juga diberikan nikmat sempat, langkung-langkung pinaringan nikmatul imani wal Islam, kanikmatan iman saha kanikmatan Islam, sehingga Allah gambelaken lampah kita sedaya anggenipun makempal tolabul ilmi. Mugi-mugi kanthi kaistiqomahan Bapak Ibu sedaya estu Allah kepareng gambelaken lampah kita sedaya tumuju wonten ing swarga insyaallah. Amin. Para bapak, para ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Pun sarapan napa dereng? Derenge kok kompak ngoten nggih. Niki mangke bibar ngaos enten sarapan apa mboten niki? Nggih, nggih sarapan kiambak-kiambak nggih. Baik Bapak Ibu, wonten palenggahan ing enjang menika insyaallah kita badhe ngaos sareng-sareng tadabbur Quran surat Al-Qasas ayat 76 ngantos 77. Nggih. Babakan napa Bapak Ibu? Iya, kita akan belajar ya, tentang nasihat Allah, nasihat Al-Quran kepada Qarun. Pun sami pirsa Qarun? Dereng. Dereng tepang danten? Oh dereng. Nggih, mengke kawula tepangaken. Nggih. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama belajar surat Al-Qasas ayat 76. Kawula waosaken ayatipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Pun ngendikaaken kalian Allah bilih Qarun nika adalah termasuk kaum Nabi Musa. Jadi Qarun itu orang yang hidup
di zamannya Nabi Musa. Bahkan Qarun ini bukan hanya kaumnya Nabi Musa, Bapak Ibu, tapi Qarun ini sepupunya Nabi Musa. Karena bapaknya Nabi Musa ingkang asmanipun Imron, itu kakak dari bapaknya Qarun. Berarti niku namine napa? Sepupu. Sepupu napa sepaha? Nah, jadi Nabi Musa kalih Qarun niku nak ndulur begitu. Nah, itu ternyata nak ndulur. Beliau berdua adalah sepupu. Nah, kemudian ada juga Bapak Ibu fakta menarik di balik Qarun ini. Coba Bapak Ibu mawi midanget kata Qarun itu, yang ada dalam benak bayangan jenengan niku napa? Napa, Bu? Wong sugih. Napa melih, Pak? Hah? Cobi, Qarun itu kaya apa miskin sih? Kaya apa, Bu? Siapa bilang? Jadi kalau kita belajar sejarah niku ampun sepotong-potong, jangan sepenggal-sepenggal. Ternyata kalau kita telusuri biografi saking Qarun, sejatosipun Qarun itu miskin, dia fakir, dia melarat pada awalnya. Pada awalnya. Jadi pada awalnya Qarun ini miskin. Abdullah bin Abbas dalam satu riwayat niku ngendika ngeten. Qarun ini adalah man amana bi Musa. Dan bayangkan. Kalau selama ini kan kita beranggapan Qarun itu orang kaya, pelit, ngaten nggih. Napa melih? Sombong gitu nggih. Nah, tapi dalam satu riwayat itu disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, Qarun ini man amana bi Musa. Ternyata dia termasuk orang yang beriman kepada Nabi Musa. Kemudian fakta yang kedua yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, hafidhut Taurat. Jadi kalau dulu kan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa niku kitab Taurat. Ternyata Qarun niku apal Taurat. Kemudian dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas juga, wa aqra'uhum aw wa aqra'un nas li kitabih. Nah, jadi bacaan Tauratnya Qarun itu adalah bacaan yang terbaik. Nek cara sakniki pami maca Quran niku waosanipun fasih. Napa, Bu? Mboten naming fasih ngaten mawon. Karena saking fasih niku fasih gitu kan. Nah, ini mungkin fakta dibalik kepribadian Qarun yang tidak banyak diketahui, kan ya? Bahwa sesungguhnya Qarun itu napa wau? Iman kepada Nabi Musa, hafal Taurat, bacaan Tauratnya bagus. Kinten-kinten nek enten tiyang kados ngeten menika kalebet mantu idaman napa mboten Bapak Ibu? Idaman. Ya pengen mantu kados Qarun niku. Jadi ini menurut beberapa riwayat. Jadi Qarun ini adalah min qaumi Musa. Jadi dulu dia dekat, karena sepupu dengan Nabi Musa. Bahkan juga dikisahkan Qarun ini termasuk pendamping setianya Nabi Musa alaihissalam. Nah, tapi lan iki enten tapinya. Ada ningnya. Buning ngapunten, enten buning. Fabagha alaihim. Maka Qarun itu berlaku aniaya terhadap mereka, yaitu terhadap kaum Nabi
Musa. Wa atainahu minal kunuz, dan telah kami anugerahkan kepadanya perbendaharaan harta. Dados ngeten. Awal mulanya tadi Korun itu apa, Bu? Miskin nih, Pak nggih. Miskin, larat, tidak punya apa-apa, setia mendampingi Nabi Musa dakwah, nderekne Nabi Musa ngaos dakwah. Itu di saat miskin. Ya namanya manusia, Pak Bu. Namine menungso, fitrahe menungso niku remen kalian harta. Nggih napa nggih? Cobi niki ingkang rawuh ingkang mboten remen bondo enten mboten? Sedaya remen. Nggih, berarti nek pun mboten remen niku pun tondo-tondo. Nggih. Napa Bu nyedaki? Nggih. Jadi Korun pada masa itu, ini fitrah nalurinya manusia. Niku ugi dipun sebataken kalian Allah di dalam surat Ali Imran 14 atau 13 itu, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minad dhahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal haras. Ini fitrahnya manusia. Itu cinta terhadap harta dunia, Pak. Pertama apa? Yaitu cinta terhadap wanita atau lawan jenis. Kemudian setelah mencintai lawan jenis, hubbus syahwati minan nisa, lajeng ingkang angka kalih napa? Wal banin. Kan kalau sudah selawe, selawe niku napa? Seneng lanang wedok. Nah, itu katanya filosofinya begitu. Maka kalau orang menikah itu kan rata-rata di usia 25 niku selawe, seneng lanang wedok. Nek sing rawuh niki kan pun sejatine wis wayah tindak to. Mila dinamakan suwida. Suwida. Kemudian nek sadèrènge suwida napa namine? Seket. Seket niku napa? Cekat-ceket. Orang Jawa menyebut penutup kepala niku napa? Ketu, ngoten nggih. Nah, seneng ketu. Ketu itu penutup kepala karena rambutnya sudah mulai putih, mulai ditutup-tutupi. Nah, gitu. Nah, nanti kalau sudah jadi begini, Pak. Kalau orang itu sudah punya ketertarikan terhadap lawan jenis, lajeng piyambakipun gadahi pangajab wal banin, pengen gadah napa? Putra. Pengen punya anak, senang terhadap anak. Bapak-bapak suka anak-anak? Yang suka anak itu biasanya bapak napa ibu? Oh, ibu. Jadi kalau sudah menikah niku sing pengen dan cepet-cepet gadah putra niku sinten? Ibu nggih biasanya. Mungkin nek pun gadah putra sing mumet bapak. Karena apa? Ayat selanjutnya disebutkan wal qanatiril muqantarah, yaitu memiliki keinginan terhadap harta yang sangat banyak. Karena nanti yang memikirkan kebutuhan istri, anak-anak, rumah tangga adalah bapak. Nggih napa nggih, Pak? Insyaallah. Maka bapak ini cepat beruban. Nah, kemudian seterusnya kalau sudah nanti punya anak, pengen punya harta yang banyak, wal muqantarati minad dhahab, wal fiddah, harta yang dimaksud adalah emas, kemudian perak, kan gitu. Biasa yang suka emas bapak atau ibu? Oh, ibu. Neng tenang, Bu, pun gadah emas. Mas garwo. Jadi emasnya gede. Minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah. Punya kuda pilihan. Karena kuda pilihan itu kendaraan apa? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek kados saniki nggih jaran. Nggih jarane roda pinten? Nah,
Pengennya kan gitu Pak. Terus ya wal khail musawwamati wal an'am. Nah, pengen punya binatang ternak. Ya, wal hars ya, kemudian nanti pengen punya sawah, punya ladang dan seterusnya. Itu fitrah atau nalurinya manusia. Nah, termasuk Qarun rikala semanten Bapak Ibu. Dalam ayat ini wa atainahu minal kunuz. Jadi Qarun itu dianugerahi oleh Allah perbendaharaan harta. Bagaimana caranya? Dados ngeten. Bapak Ibu pengen kaya enggak? Ada enggak cara cepat kaya? Cara cepat kaya ning usahane mboten ngoyo. Enten mboten? Coba, ini berbagi tips nih. Kalau tadi Ustadz Eri yang kuliah iftitah ini beliau pakar digital marketing Pak. Jadi kalau jenengan punya dagangan pengen dipasarkan biar pembelinya banyak, nanti jenengan nyuntul Ustadz Eri ini. Nah waktu itu Bapak Ibu, ya, jadi Qarun ini pengen cepet kaya. Nah, jadi kalau panjenengan dereng pirsa tips kaya cepat, ya, ikuti Qarun. Pripun carane? Nyuwun didongakne kalian nabi. Pripun? Nyuwun didongakne kalih nabi. Kalau pengen cepet kaya, kaya mendadak ngoten nggih. Nah, itu minta didoakan sama nabi. Cuma pertanyaan saat ini enten nabi napa mboten? Enten neng nabi ini nabi palsu kan gitu. Nah, maka pada waktu itu Qarun minta didoakan oleh Nabi Musa. Yang pada awalnya, pada mulanya Nabi Musa niki mboten kersa ndongakne Qarun. Jalaran napa? Nggih paribasan alah ron. Kowe iki ra ndek apa-apa, miskin, wong sregep ngaji, ngoten nggih, apal Taurat, nggih, bacaane ya fasih. Nggih, engko nek tak dongakne gek. Nggih, gek niku napa? Nggih. Nah, gek lali, engko terus ra gelem ngaji kan gitu. Nggih. Memang dalam hadis itu pernah disebutkan, ya, ada kalanya Bapak Ibu orang itu menjadi baik di saat dia sedang miskin, ya. Tapi ada juga orang itu tidak bisa menjadi baik di saat dia sedang kaya, ya. Paham betul niki? Enten sing sregep ngaji, sregep ten masjid niku rikala dereng gadah napa-napa. Nah, bareng rodok sugih sithik ngoten nggih. Nah, niku pun lali ngaji. Enten mboten? Nggih, nek mboten rawuh nggih. Nggih mboten. Nah, ini kan sedaya ngaos ya Allah. Nah, maka pada waktu itu Qarun ini membujuk Nabi Musa. Pokoknya doakan saya biar saya cepat kaya. Ya, Qarun mungkin mengiming-imingi Nabi Musa. Sudahlah, nanti kalau saya kaya, semua fasilitas dakwahmu saya jamin. Wah, berarti diming-ming ngoten, Pak. Ya wes, fasilitas dakwahmu tak jamin. Nabi Musa juga tidak kalah penting. Ya orang mbok jamin, ya dakwah tetap jalan, kan gitu, Pak. Ya, tapi karena pada saat itu dengan beberapa pertimbangan, dia juga termasuk sepupu Nabi Musa alaihissalam, pendak dinten griseni kendungane, maka Nabi Musa berdoa kepada Allah. Dungane Nabi niku kabul napa mboten? Nggih, dungane Nabi kabul. Dungane ustaz dereng mesti kabul kados iki. Itu didoakan oleh Nabi Musa. Nah, dan dengan tempo waktu yang sesingkat-singkatnya setelah Nabi Musa niku ndonga, Allah kabulkan doa Nabi Musa. Maka disebutkan wa atainahu minal kunuz, dan kami berikan kepadanya, kepada Qarun, berupa perbendaharaan harta.
Bukan hanya kanzun, tapi disebutkan al-kunuz. Berarti niku buandane kuatah suwanget. Itu diberi banyak harta, Pak. Dia diberikan limpahan banyak harta. Nah, memang ada beberapa riwayat Israiliyat, memang ada yang menyebut ini riwayatnya Israiliyat. Dan pripun carane Qarun niku sugih. Jadi konon katanya, Pak, entah riwayat itu bisa, kalau Israiliyat itu memang tidak boleh dipercaya sepenuhnya. Nah, itu ada yang mengatakan Qarun ini diberi ilmu, Pak, bisa merubah batu bata menjadi emas. Wah, paribasan misal saniki enten napa? Ada zat-zat atau cairan tertentu, ya mungkin yang dilarutkan dalam air. Terus pamiboto niku dicelup ning ngoten medal dados emas batangan. Wah, niku nek enten sing sadean ngoten niku Bapak Ibu tumbas mboten? Mboten. Iya, nggih. Nah, maka kemudian Qarun ini tadi diberikan anugerah oleh Allah berupa kekayaan yang melimpah ruah. Bahkan disebutkan ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwah. Yang luar biasa niki Bapak Ibu. Jenengan pirsani niku. Yang kunci-kuncinya, mafatihnya itu sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Niku nembe napa? Kunci ini. Jadi kuncinya itu tidak mampu dipikul oleh orang-orang yang kuat pada masa itu. Disebutkan tidak mampu dipikul oleh 7 orang, tidak mampu dipikul oleh 10 orang, tidak mampu dipikul, ada yang menyebutkan oleh 70 orang. Niku nembe kuncine nggih. Napa malih? Wah, hartanya. Ya entah hakai kados napa. Mila ngantos sepriki kan kathah sing madosi nggih. Harta napa? Harta karun. Padahal itu tenggelamnya di Mesir sana ya. Ning dugi masaran nggih isih dipadosi mawon niku. Nah, ini ya, jadi dia diberikan perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat. Nah, lajeng id qala lahu qaumuh. Pada saat itulah kaumnya mengingatkan kepada Qarun ini. Jadi kaum Nabi Musa ngemutaken dhateng Qarun. Karena apa? Qarun sudah mulai nampak kesombongannya. Ternyata kekhawatiran Nabi Musa kalau mau estu kedadosan. Padahal Nabi Musa kan saderenge ajrih. Niki mungkin nek ditungakne sugih tenan, ojo-ojo lali, ojo-ojo sombong. Ternyata dia sombong. Bahkan apa? Setiap Qarun ini keluar, Pak, dari rumahnya, itu dia memamerkan harta kekayaannya. Karena semua perabotnya Qarun itu terbuat dari emas. Bahkan kuda-kudanya itu diberi pakaian yang terbuat dari sutra. Insya Allah. Setiap dia pergi, Pak, pengawalnya ada di belakang, membawa harta-harta yang bisa diperlihatkan. Maka ada seorang ustadz yang mengatakan karnaval itu terinspirasi dari kisahnya. Itu mamer ke bondo nih turune. Nah, itu. Nah, maka kaumnya mengingatkan la tafrah. Janganlah kamu terlalu bangga. Ojo dumeh ya, gitu ya. Jangan dumeh, jangan terlalu bangga. Innallaha la yuhibbul farihin, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ayat 77 niku. Nah, kadang-kala kan ngeten, kita menyampaikan Al-Qasas ini biasanya dipotong di ayat 77-nya.
Padahal sebenarnya ayat 77 dengan 76 itu ada munasabah, ada keterkaitannya. Nah, maka di ayat 77, kalau ini ayat yang populer ya, ayat yang populer, Allah paring pangendikan wabtagi fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu berupa kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan bagian dari kenikmatan dunia. Berarti ngoyak donya niku pareng napa mboten? Pareng ya. Ya. Kan gini, Pak. Manusia hidup itu, Bapak Ibu, setidaknya ada 4 tipe. Tipe yang pertama, manusia yang hidupnya hanya digunakan untuk mengejar dunia. Uripe niku ming tinggi koyak donya. Pagi, siang, sore, malam, peras, keringat, banting tulang untuk mengejar dunia. Saya napa mboten? Ini banyak di negara-negara maju, Pak. Akhirnya apa? Mereka mempertuhankan harta. Bukan mempertuhankan Allah, tapi mempertuhankan harta. Bagi mereka waktu adalah uang, harta. Itu banyak. Dan pada akhirnya apa, Pak? Apakah orang-orang yang seperti itu merasakan kebahagiaan? Boten. Maka banyak di negara-negara maju itu terjadi kasus bunuh. Ya. Kenapa? Karena bingung leh nanjakne bandane. Lah nggih mikir napa? Donya. Enten mboten mriki bingung nanjake bondo terus mumet ngoten enten mboten? Mboten enten nggih. Nah, kalau kita orang Islam itu kan sudah diberi saluran-salurannya, Pak. Pami bondo niku kepunjulan nggih di zakati, diinfak, sedekah, masyaallah. Dan ternyata jamaah masaran itu kedermawanannya luar biasa. Itu diakui, Pak, oleh orang-orang yang di luar sana. Salah satu indikatornya nopo? Niko membangun pondok awit 2019 ngantos 2020 mboten enten mandeke. Nah, itu kan dari panjenengan niku. Nah, itu yang diapresiasi orang, Pak. Mosok ya pondok 5 tahun kok wis iso ngadeg apike kaya ngono. Nah, itu karena panjenengan-panjenengan. Maka kaula ngaturaken jazakumullah ahsanal jaza. Ya, berkah hartanya, berkah usahanya, berkah keluarganya. Ya. Begipun wau. Orang itu pertama hidupnya hanya untuk ngejar dunia. Nah, ini mboten saya banyak di negara-negara maju wau depresi, bingung. Kemudian yang kedua, ada manusia yang orientasi hidupnya hanya untuk mengejar akhirat. Dan sewu itu biasanya orang-orang sufi pada masa itu, Pak. Bahkan mereka itu apa? Mencurahkan segala kehidupannya hanya untuk akhirat. Ada non sewu yang rela tidak menikah karena menganggap kecintaannya hanya diberikan kepada Allah. Nah, ini kok enten ngantos ngoten barang. Lah nek kados ngeten iki sae napa mboten? Mboten nggih. Ya ngoyak dunya tok nggih mboten sae. Akhirat tok terus lali dunya nggih mboten sae. Nggih. Tapi ada juga tipe yang ketiga. Wah, niki yang ketiga. Napa? Mboten. Nah, tipe ketiga niki mboten ngoyak dunya, mboten ngoyak akhirat. Pripun niki? Itu kalau kata orang Jakartanya biar miskin asal sombong. Nun sewu, diuji oleh Allah mungkin dengan kesempitan harta, kesempitan hidup, nenggih mboten purun ngibadah gitu. Enten mboten tipe kados ngaten niki.
Kata-katanya ten pundi niki kinten-kinten. Ten konoha. Nah, ini tipe yang ketiga. Tapi tipe orang yang beriman itu Pak, Bu, seperti ayat ini. Ini tipe yang paling ideal. Apa itu? Menjadikan dunia ini sebagai ladang beramal dan akhirat tempat untuk memanen, menuai hasilnya. Itulah tipe yang terbaik. Mila wonten satunggalipun ibarah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Tapi dari 4 tipe ini pilih yang mana? Nah, mudah-mudahan kita masuk tipe yang keempat ya. Nah, jadi orientasi hidupnya itu akhirat, ya, tapi tidak lupa terhadap dunia. Ya. Sepakat Bapak Ibu? Sakit ya, insyaallah ya. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kita tidak boleh lupa ya, dengan kehidupan dunia ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dados ngeten Bapak Ibu, ciri mukmin yang baik itu, ciri keimanan yang sempurna itu, manakala dia mencintai saudara sesama mukmin sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Saged boten? Berbuat baik kepada orang lain meskipun orang lain memperlakukan kita tidak baik. Saged boten? Kok jawabnya radi abot ngoten ta? Ada gini Pak Bu, ada sebuah hikayat gitu. Ya, jadi waktu itu ada simbah-simbah sepuh, beliau duduk di pinggiran danau. Nah, waktu itu ada seekor kalajengking yang terjatuh karena dia merasa iba, empati, akhirnya nopo kalau jengkingnya ditulung ya, dengan sebatang tongkat. Nah setelah kalau jengking ini ditulung, kemudian kalau jengkingnya nopo, nah kalau jengking ini melaku gremet, bahasanya nopo gremet ya, gremet ya, ngantos nopo ten niki tangannya simbah tadi dan tangan simbah tadi dientup, disengat. Nah refleks Pak dikipat nengaten dawah kalau jengkingnya. Ya. Kemudian simbah wau mendet tongkate melih untuk kedua kalinya ditulung. Nah, setelah ditolong naik lagi, kemudian gremet ngentup melih. Refleks dawah mendet kayu wau ditulung melih. Mboten dipentung. Nah pentung kan jenengan. Ternyata ketiga kalinya ditulung. Nah, ditulung lagi Pak. Dari kejauhan ada seorang pemuda yang mengamati mirsani simbah nulung kalau jengking wau. Maka didekati. Mbah, jenengan niku kok sae sanget. Lah piye to Le? Lah dintup kalau jengking pun ping pindho kok sih jenengan tulung. Napa nek mboten jenengan gecek mawon? Cobi nek jenengan ngaten pripun Bapak Ibu? Gecek ya? Insyaallah. Terus ngeten. Simbah niki ngendika ngeten, Pak Bu. Nak Le, tak kandhani. Min tabil aqrab ayyalsa. Le, jenenge tabiate kala jengking ki ya pancen ngentupan. Kalau jengking niku memang gaweane ngentup. Neng mriki mboten enten kalau jengking nggih. Nah, kalau jengking itu menyengat.
Ayal saat dia menyengat siapa saja, ndak peduli sing nulung napa sing boten nulung. Itu tabiatnya kalau jengking. Dan simbah niki ngendika, sedangkan tabiatku itu, nak le, tabiatku ini adalah penolong, penyayang dan lemah lembut. Maka kamu jangan memaksaku untuk mengikuti tabiatnya kalau jengking. Kemudian simbah ini menasihati, le, hiduplah, bergaullah kepada manusia itu dengan tabiatmu. Jangan terpengaruh tabiat buruk orang lain. Meskipun orang lain memperlakukanmu tidak baik, tetap perlakukan mereka dengan baik. Saya napa mboten nasihat? Pamit diamal ke ngoten Indonesia niki damai napa mboten? Damai, insyaallah. Kita doakan negara kita yang sedang berduka niki Pak Bu. Allahumma ja'al hadzal balada amina. Mudah-mudahan Allah jadikan negara kita negara yang aman. Yaitu instruksi dari pimpinan pusat begitu. Kita harus menjaga kondusivitas lingkungan kita. Jangan terpengaruh, jangan terprovokasi. Baik, dugi pundi wau. Nah, berbuat baik nggih. Nah, sudah buat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian semua. Wala tabghil fasada fil ardi. Nah, ini jangan berbuat kerusakan di atas muka bumi. Marah ya marah. Tidak terima ya tidak terima, tapi jangan sampai membuat kerusakan. Kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Baik Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, mari kita ambil pelajaran dari ayat di atas. Pelajaran ini apa nih? Nah, engkang sepisan, kalau jengking ngentup. Nah, pertama Bapak Ibu, kita diajarkan tentang pentingnya mempelajari sejarah. Kalau dulu Bung Karno nanti ngendika jas merah katanya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena sekarang ini kan sudah mulai banyak sejarah yang diselewengkan. Nah, Qarun sudah tidak ada, namun namanya tetap dikenal hingga sekarang. Qarun tenggelam di telan bumi, namun hartanya masih dianggap ada. Jika orang menemukan harta temuan di dalam tanah atau lautan, disebut harta karun. Hartanya Qarun, karena menganggap bahwa itu adalah temuan harta Qarun yang ikut terbenam ke dalam bumi ketika Qarun ditimpa adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat dari peristiwa Qarun ini, tadi saya di Kliwonan subuh tadi menyampaikan ngeten, kalau ada harimau mati itu meninggalkan belang. Kalau ada gajah mati, nah itu meninggalkan gading. Kalau ada manusia mati, meninggalkan apa? Utang. Meninggalkan nama, gitu kan. Nah, Qarun itu sudah mati, tapi namanya tetap dikenang, Pak. Nah, maka demikian pula kita. Nanti kalau kita mati, nama kita juga akan dikenang. Nama itu dikenang dengan dengan dua potensi. Apakah itu nama baik atau nama jelek, nama buruk. Kira-kira Bapak Ibu pengen dikenang kebaikannya atau keburukannya? Nah, kalau pengen dikenang kebaikannya, pahatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Siap? 1 bulan yang lalu saya ngisi di Plupuh, Pak. Kulo kaget karena udah 2 bulan mboten ngisi mriko. Ternyata apa? Gedung dakwahnya itu Masya Allah
progresnya sangat cepat sekali. Wah, kula tanya, wah ini kok pun ajeng rampung nggih Ustaz. Niki diborong nih. Nah, niku mengke telase pinten? Nggih kirang langkung 2,5 miliar. Nggih niku sing nanggung tiang setunggal. Masya Allah. Nah, itu memahat kebaikan Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Jadi ini pentingnya belajar sejarah. Mila wonten Quran surat Yusuf, Allah paring pangendikan laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Quran itu Pak Bu, sepertiga isinya adalah kisah. Pun bengong apa? Dipun. Oke mriko. Ya kula kinten nek dereng telas ta niki. Saya dugi jam 12 ta niki. Nah, niki wau enten sing 17-ane dereng rampung barang niku. Ten karnaval. Nggih, kita lanjutkan. Pripun nyaman mboten? Cobi, nuwun sewu seksonnya. Ya. Jadi dalam Quran Pak Bu, sepertiga isi Al-Quran itu adalah kisah. Dan kisah itu adalah peristiwa-peristiwa nyata yang diabadikan dalam Quran. Maka Quran tidak mau disebut dongeng, Quran tidak mau disebut legenda. Maka dalam Al-Quran ada satu surat namanya surat Al-Qasas. Qasas itu adalah kumpulan dari kisah, ada kisah-kisah. Artinya apa? 100% kisah dalam Al-Quran itu nyata. Maka Bapak Ibu, kalau kita ingin generasi-generasi kita tumbuh menjadi generasi-generasi hebat, suguhkan kepada anak-anak ini tentang kisah-kisah. Ampun dongeng. Napa meleh dongeng kancil nyolong timun. Itu kan akhirnya apa Pak? Tertanam sejak kecil di dongengne kancil nyolong timun. Akhirnya setelah tumbuh besar, tumbuh jadi pribadi yang cerdik dan licik Pak. Mila sakniki KPK itu kewalahan. KPK sekarang kewalahan karena apa? Banyak yang sejak kecil terinspirasi kancil nyolong timun Pak. Masya Allah. Nah kemudian maka hadis yuftara, lah niki ditegaskan oleh Allah bahwa Al-Quran itu bukanlah dongeng, bukanlah cerita yang diada-ada. Karena orang kafir, orang musyrik mengatakan Quran itu adalah asatirul awalin, itu dongengnya orang-orang terdahulu. Maka dibantah oleh Allah, maka hadis yuftara, itu bukan dongeng yang diada-ada, tapi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, tapi itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, wa tafsila kulli syai', dan menjelaskan segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin menjelaskan sesuatu itu lebih mudah difahami dan lebih mudah diterima kalau kita sampaikan dengan kisah itu tadi. Dengan kisah. Contoh napa ngeten Pak Bu? Kalau kita tahu ada orang itu bakhil pelit, jangan kemudian kita tokleh. Toleh pirsa. Toleh niku napa? Wah, wong kok sotil lah, jangan. Itu melukai hati dan perasaan. Tapi coba bawakan dengan kisah. Rene. Gila, aku mau bareng ngaji. Ngoten nggih. Wah, jadi dulu di masa Nabi Musa itu ada seorang yang bernama Morun. Kuwi sugih. Napa? Wah, spol ngaten nggih. Wah, ning ngoten nggih. Wah, karena dia ini ketika diminta mengeluarkan zakatnya dia tidak mau, dia bakhil, dia pelit, akhirnya hartanya dibinasakan oleh Allah. Lah terus closingnya ngeten, cerita ini tak hadiah ning kowe. Nah,
gitu. Nah, nanti biar dia mengambil pelajarannya. Ya terus sampun wong kowe iki wong dadi wong jangan. Sampaikan dengan kisah. Nah, itu cara yang efektif, Pak Bu. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, setelah tadi kisah itu digunakan untuk menjelaskan sesuatu, wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Maka kisah itu tadi dapat menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Ini pelajaran yang pertama nggih. Jadi nanti monggo buka lagi Qur'annya, kita baca kisah-kisah dalam Al-Qur'an untuk diambil pelajaran. Karena banyak pelajaran berharga. Kemudian yang kedua Bapak Ibu. Nah, kekerabatan itu tidak bermanfaat bagi keselamatan seseorang. Ya, kalau walaupun ngendikaken bilih Nabi Musa niku tasih nak ndulur kali karun. Tapi tidak ada manfaatnya dari harta dan apa yang dia usahakan. Ya, itu seperti kisahnya Abu sinten? Abu Lahab. Nah, Abu Lahab itu kan pernah berseloroh gini, Pak. Oh, seandainya apa yang disampaikan Muhammad ini benar, oh nanti harta dan anak saya akan saya jadikan tebusan. Kemudian Allah turunkan itu ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Oh, ndak bisa, ndak manfaat itu harta dan juga apa-apa yang dia usahakan. Ya, termasuk yang diusahakan itu adalah anak-anaknya, itu ndak ada manfaatnya. Nah, mila Bapak Ibu, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ngendika menegaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 101 bahwa kelak di hari kiamat tidak ada manfaat nasab dan kekerabatan. Fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idzi wa la yatasaalun. Apabila sangkakala itu ditiup, ya, sangkakala itu adalah pertanda napa? Datangnya kiamat, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka, ya, pada hari itu, dan tidak ada pula di antara mereka yang saling bertanya. Tidak ada yang tegur sapa, Pak. Ya, maka nanti di surat Abasa di akhir niku pun ngendikaken, ya, fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Orang itu nanti akan lari dari saudara-saudaranya, anak lari dari bapak ibunya, orang tua lari dari anak-anaknya, bahkan suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya. Niku benjang wonten ing kiamat. Neng terus sampun dibatos dereng kiamat men nggih enten kok. Nah, ya. Maksudnya apa? Karena pada saat itu yauma idzin sya'nu yughni. Manusia itu Pak Bu tersibukkan dengan diri mereka sendiri. Bahkan ketika dikumpulkan di padang mahsyar, ya, dalam keadaan alatan, ya, auratan, mereka bertelanjang kaki, mereka bertelanjang pakaian, bahkan mereka tidak saling ingat satu dengan yang lain. Itulah dahsyatnya hari kiamat. Mila Bapak Ibu, ya, memang tidak ada yang perlu kita banggakan dari nasab kita. Wah, aku ini keturunane bangsawan, ya, bangsa sing tangine awan, gitu, gitu kan. Wah, ini darahnya ini darah biru, masya Allah. Ya, karena nasab itu nanti di hari kiamat sudah tidak ada manfaatnya lagi. Kemudian secara singkat Bapak Ibu, kantun 11 menit, 5 nasihat kepada Qarun. Ini kesimpulannya dari ayat yang tadi kita baca, kita kaji. Yang pertama, nasihat ingkang angka sepisan, la tafrah. Innallaha la yuhibbul farihin. Janganlah kamu bangga.
Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Jadi Pak Bu, kita tidak perlu bangga dengan kekayaan. Kalau kekayaan itu tidak bermanfaat jika tidak beriman dan tidak beramal salih. Maka Qarun itu ketika dia diminta Pak, mengeluarkan sebagian dari hartanya, yang memang dalam satu riwayat disebutkan zakatnya umat-umat dahulu itu di angka 10%. Maka termasuk Qarun itu diminta mengeluarkan 10% dari hartanya. Maka dia merasa berat. Njaluk kok 10%. Kuwi ora infak ning ngerampok tuh rene. Tapi kita ini bersyukur Pak. Karena syariatnya Nabi Muhammad, zakat itu hanya 2,5%. Itu pun menurut survei yang pernah ada, kesadaran masyarakat Indonesia untuk mengeluarkan zakat itu di bawah angka 10%. Niku Pak. Jadi kesadarannya masih sangat rendah. Karena mungkin nggak ada pemanggih, yo zakat ki yo mung zakat fitrah. Kan ngaten nggih. Anggapannya zakat yang wajib hanya zakat fitrah. Padahal di situ ada zakat mal, ada zakat perdagangan, peternakan gitu kan. Nah, itu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini dikutip dari surat Al-Qasas. Maka Qarun tadi Pak, ketika diminta mengeluarkan hartanya, nanti di ayat selanjutnya nanti bisa jenengan bika. Apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Lawang aku ki sugih, saya ini kaya karena ilmu yang saya miliki. Karena saya itu pandai, saya itu rajin bekerja. Nah, jadi dia menganggap seolah-olah kekayaan itu dia peroleh dari usahanya sendiri. Kados-kados mboten enten campur tangan saking Allah. Lah niku namine tiyang sombong. Wah, aku iki sugih ya mergo aku jaman enom iki ya sregep nyambut gawe. Ya saiki aku iso ngrasake piye urip. Napa? Kadang malah kalih malang kerik, kalih ngeten-ngeten barang toh. Itu membanggakan diri, Pak. Maka Bapak Ibu, kalau panjenengan diberikan harta kekayaan, jadilah seperti Nabi Sulaiman. Sinten, Bu? Nabi Sulaiman itu napa? Nggadai kerajaan yang terbesar di dunia. Bahkan kekayaannya itu luar biasa, dan beliau bahkan bisa menguasai bahasanya hewan. Coba mriki enten mboten sing paham basane kewan. Hatta dokter hewan niku nggih kados sing mboten paham basane hewan. Tapi dokter hewan itu cerdas, Pak. Sinoso kewan niku nek ditangleti lara apa mboten jawab, ning dokter hewan bisa ngobati. Nah, itu pandainya dokter hewan. Apa kata Nabi Sulaiman dengan harta kekayaan yang melimpah itu, Pak? Kata beliau, hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah karunia dari Allah. Lah niku ngaten. Wah, jenengan kok sugih men to, Pak? Alhamdulillah. Niki sedayanipun kanugrahan saking Allah. Itu tawaduk begitu, Pak. Nggih, mboten kalih napa, Pak? Wah, ya iki pancen aku iki, wah gitu kan. Nah, la tafrah, jangan jangan bangga kalau kekayaan itu tidak ada nilai kebaikannya. Nah, kemudian nasihat yang kedua, Bapak Ibu, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Nah niki, carilah apa yang Allah anugerahkan kepadamu untuk kebahagiaan negeri akhirat. Jadi kekayaan itu digunakan untuk mencari bekal kehidupan akhirat. Maka di surat Ali Imran itu disebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Panjenengan sekali-kali tidak sampai pada
derajat kebajikan yang sempurna sebelum menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Nah, ketika ayat ini turun Pak Bu, apa respon para sahabat? Ada sahabat itu gadah napa nggih kecintaan kepada seekor unta. Terus enten unta niku sing paling disenengi. Begitu mendengar ayat ini, unta itu kemudian diinfakkan. Ada sahabat yang dia seneng banget ngopeni kebun kurma. Pada saat ayat ini diturunkan, kebun kurma itu diinfakkan. Sebagai apa? Sebagai bukti kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih abot nggih. Abot napa endang? Wah, sing jenengan senengi napa Bu? Paling disenengi napa? Bapak? Bapak sing diinfakne. Nah, maka itu. Nah, mendengar ayat ini sahabat berlomba-lomba menginfakkan harta yang paling dicintai. Bukan menginfakkan yang berupa harta sisa. Ya, kadang kan ngaten, lah sisane piro, alah sisane disedekahke wae. Itu. Jadi infak sedekah itu bukan dengan harta sisa. Bahkan dulu sahabat Umar bin Khattab itu beliau pernah bersedekah kebun kurma yang paling produktif Bapak Ibu. Ya. Jadi beliau datang kepada Nabi. Ya, punya tanah itu di Khaybar itu. Wah, itu Masya Allah tanahnya sangat subur sekali, produktif, dan itu ternyata yang diwakafkan oleh sahabat Umar. Kemudian nasihat yang ketiga Bapak Ibu, wala tansa nasibaka minad dunya. Kita tidak boleh melupakan bagian dari kenikmatan dunia. Ya ampun ngantos ngoyak akhirat lali donya. Napa melih ngoyak donya? Nggih. Saya pun di niku. Mboten kabeh nggih. Cuma kalau kita berbicara soal persentase, Pak. Perbandingan prioritas donya akhirat niku berapa persen kira-kira, Pak? 50-50? Masya Allah. Nah itu disebutkan. Nggih. Prosentasenya 30-70, Pak. Nggih. Lah itu dalilnya apa? Jenengan ketika duduk di antara dua sujud, dalam doa itu diminta meminta dunia itu hanya untuk dua hal, yaitu kesehatan dan rezeki. Tapi selainnya kita minta apa? Robbik firli warhamni wajburni, ngaten nggih, warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani, dan seterusnya. Ada banyak versi nggih doa di antara dua sujud itu. Tapi di situ kita dapat mengambil pelajaran dalam hidup itu 70% untuk akhirat, 30% untuk dunia. Nasihat yang keempat, ahsin kama ahsanallahu ilaik. Tadi sudah kami jelaskan, kita diperintahkan berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita semua. Insyaallah sakit ya Bapak Ibu. Ya, adapun yang terakhir, nasihat yang kelima, wala tabghil fasada fil ardi, dan janganlah kamu membuat kerusakan di atas muka bumi. Nek mboten saged dandani, minimal ampun ngerusak. Karena munculnya kerusakan di darat maupun di laut, di darat maupun di laut disebabkan karena ulah tangan manusia. Maka dari itu monggo kita rawat bumi kita ini Bapak Ibu. Ya, semoga dengan nasihat-nasihat yang telah kita kaji pada pagi hari ini dapat kita jadikan bahan renungan dan bahan pelajaran. Mudah-mudahan kita tidak seperti Qarun. Demikian kata kelenta-kelentu anggen kawula matur, kawula nyuwun agenging pangapunten, dan mungkin informasi sedikit Bapak Ibu. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Darul Hikmah sekarang sudah membuka pendaftaran santri baru untuk lulusan SD maupun MI. Kita buka 3 pekan yang lalu untuk 64 calon santri. Alhamdulillah ini sudah terpenuhi kurang lebih 38 atau 39. Jadi masih ada
Sisa kuota nggih kurang lebih sekitar 20-an, nggih 22. Ya monggo nanti kalau ada kawan, kerabat atau keluarga ya bisa digulawentah sareng-sareng di PPTKM Darul Hikmah. Makaten apabila ingkang saged kula aturaken kathah kelenta-kelento atur nyun ageng ing pangapunten. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.